Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini ada yang gak masuk? Hadir semua. Jadi semua ya Bu, mudah-mudahan semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Ade Alfi, Hadir. Ade Dadang, Hadir. Ade Dea, Hadir. Ade Tia. Hadir. Alhamdulillah. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas. Namun sebelum masuk pembelajaran, masih ingatkah minggu lalu kita belajar tentang apa? Berpikir komputasional. Iya, betul. Kemarin kita sudah belajar tentang berpikir komputasional, yaitu berpikir selayaknya komputer. Nah, sekarang kita akan bisa membedakan mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas. Namun sebelum kita belajar, kita speaking dulu. Boleh adik-adik semuanya berdiri? Siap Bu. Siap. Kedengaran nggak? Oke, boleh dicoba dulu. Sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu, apa bedanya mesin biasa dengan mesin cerdas? Ada yang sudah tahu? Pernah nggak kalian dengar mesin cerdas itu apa sih? Kalau kalian di rumah punya vacuum cleaner yang otomatis yang bisa membersihkan lantai sendiri tanpa induksi, itu adalah salah satu contoh dari mesin cerdas. Lalu, nah di sini tujuan pembelajarannya yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian dan contoh mesin cerdas dan non cerdas. Lalu mengelompokkan benda-benda dan jenis kecerdasannya. Selanjutnya, di sini pertama ada konsep dasar kecerdasan artifisial. Kita mengulang lagi pembelajaran yang sebelumnya. KA itu adalah teknologi untuk membuat mesin atau komputer bisa belajar dari data dan mengenali pola dan mengambil keputusan tanpa selalu diperintah manusia. Itu adalah KA sendiri. Contohnya ada YouTube. YouTube itu dapat merekomendasikan video. Misalkan kita suka melihat video tutorial, misalkan tutorial make up. Nah, itu nanti yang akan muncul adalah hal-hal yang kita sukai. Lalu ada Google Translate, itu semakin sering dipakai maka akan semakin akurat. Dan juga ada Google Maps yang bisa merekomendasikan kita jalan mana yang lebih dekat dan waktu perjalanan yang lebih singkat. Nah, mesin cerdas itu sendiri adalah mesin yang bisa belajar dan beradaptasi serta mengambil keputusan sendiri, seperti asisten virtual
dia hanya bisa mengikuti pola awal. Kalau misalkan pengen berubah berarti programnya harus diulangi lagi. Lalu yang terakhir adalah memerlukan intervensi manusia untuk tetap setiap keputusan. Jadi kalau misalkan kayak kita menggunakan remote, kalau misalkan mau pindahin TV tetap harus kita gunakan, harus dipijat. Terus kalau misalkan gunain kalkulator berarti kita yang harus menentukan mau berapa di programnya. Lalu contohnya tadi ya seperti mesin cuci, rice cooker, dispenser, kalkulator, itu adalah contoh-contoh mesin non cerdas sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah di sini Ibu ada gambar-gambar yang menunjukkan mesin cerdas dan non cerdas. Anak-anak boleh lihat di sini. Nanti Ibu sebarkan kertas. Nanti kalian boleh tulis dan pilih mana yang kelompok mesin cerdas, mana yang kelompok mesin non cerdas. Setelah itu nanti kita presentasiin ya. Aman Pak. Belajar nggak apa-apa. Sudah? Sudah Bu. Boleh dipresentasiin ya. Iya, boleh maju ke depan. Tadi dari gambar yang ada di sini, mana yang termasuk mesin cerdas? Dari sini Bu. Ya, boleh dari kertas dulu ya. Mesin cerdas itu ada Google Assistant, Ya, betul. mobil otonom, robot vakum, Netflix, Ya. mesin cuci, YouTube, dan chatbot. Oke, tepuk tangan dulu buat Ida. Boleh minta tolong deh maju ke depan. Ya, tolong sebutkan mesin non cerdas yang telah kamu temui di sini. Mesin cerdas, lampu, Iya. remote, kipas angin, sama jari. Sama ini. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan. Setelah ini Ibu akan ada evaluasi yang harus dikerjakan. Tapi nanti Ibu kirim linknya aja ya.